Kondisi ini kalau kita mengingat, yang disampaikan oleh Presiden, ini katanya PDB di kuartal 2 akan menyentuh 7% begitu. Anda menilai seperti apa? Apakah ini cukup realistis? Karena kalau kita berkaca dengan proyeksi Morgan Stanley yang justru malah memangkas proyeksi PDB RI. Ya, yang 7% itu adalah kalau bisa saya katakan adalah skenario optimis. Kami juga waktu itu pernah memproyeksikan bahwa kuartal kedua itu bisa lebih dari 6%. Dengan asumsi adalah vaksinasi sudah selesai di kuartal 1 2021. Karena kalau vaksinasi sudah selesai di kuartal 1 2021, maka di kuartal kedua 2021 itu ekonomi akan mulai bergerak. Tapi kita tahu sampai akhir kuartal 1 persentasi orang yang divaksin secara total, yang vaksin pertama dan kedua itu masih sekitar 2% dari seluruh penduduk Indonesia. Dan ini yang menyebabkan kegiatan ekonomi di kuartal 2 itu tidak seperti di skenario optimis kita. Jadi makanya untuk kuartal 2 ini kita juga merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi kita karena ternyata tadi vaksinnya itu belum selesai di kuartal 1 2021. Jadi itu adalah skenario optimis bahwa vaksin selesai di kuartal 1 2021, jadi kuartal 2 ekonomi sudah bergerak karena begitu kita divaksin akan lebih leluasa kita untuk mobilitas dan juga misalnya pabrik-pabrik mereka bisa menambah kapasitas produksinya karena kalau saat ini dengan pembatasan sosial atau kita tidak boleh berinteraksi secara langsung dalam waktu yang lama itu juga bisa diturunkan. Jadi yang selama ini kapasitasnya misalnya cuma 25%, dengan vaksinasi mungkin bisa ditingkatkan jadi 50, 75 atau bahkan 100%. Jadi itu adalah skenario optimis kalau waktu proyeksi yang di atas 6% itu adalah dengan melakukan skenario optimis di mana vaksin selesai di kuartal 1 2021. Tapi ternyata belum selesai, bahkan cuma baru 2%, kurang lebih 2% sampai akhir Maret kemarin. Dan juga dengan adanya tadi gelombang kedua dan ketiga di beberapa negara, itu kan juga memperlambat pemulihan ekonomi global dan itu juga mempengaruhi ke pertumbuhan ekonomi di Indonesia.